Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang murtadin di video berikut punya kesaksian luar biasa bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dia mengalami kuasa Tuhan Yesus ketika dia berada di titik terendah hidupnya. Dan disitulah dia mengalami kuasa Tuhan dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Dan hal luar biasanya tidak hanya itu saudara Tuhan. Setelah dia percaya kepada Yesus, dia berhasil beberapa kali membawa bapaknya yang non-Kristen datang ke gereja. Dan kerinduan terakhirnya, ya, sekiranya ketika bapaknya meninggal dunia, ada seorang pendeta yang mendoakannya, dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, sebelum bapaknya meninggal, ya, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim datang mendoakan orang tua beliau atau bapak dari murtadin ini. Nah, saudara Tuhan, mari kita menyaksikan kisahnya yang sangat luar biasa ini. Ya, tonton sampai selesai karena videonya pendek. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang titik nadir istilahnya. Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak. Saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Papimu, saya dengar orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Yes, Minang. Orang Minang. Berarti seorang Muslim ya? Yes, Muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih. Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih. Sangat toleran. Sangat toleran ya. Dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu. Iya. Ya, bahkan hubungan saya sama bapak saya tuh luar biasa, Pak. Setelah saya menerima Kristus pun, bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja. Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di musola, saya tunggu di mobil. Dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Iya. Karena jarang sekali Betul. juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang berbeda agama. Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang, seorang Muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi anak-anaknya dan sangat toleran. Ini kita beri respect buat papi ya, luar biasa. Dan beliau sudah tiada ya? Sudah tiada. Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang titik nadir istilahnya. Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak, saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Ya, di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Dan mereka makin lihat saya nangis makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang ini ada apa ini ya gitu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin.
Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, iya kan? yang Karena tidak tahu mereka histori Jovanka itu saya. bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Papi sudah tiada waktu. Jadi sempat berdoa buat Papi supaya dia juga menjadi orang yang Pak. percaya. Saya berbagai macam cara Pak, berbagai macam kisah-kisah lucu saya ajak ke sini, saya ajak ke sana. Ya puji Tuhan 3 kali ya saya ajak papi saya untuk menemani saya beribadah. Yang awalnya nggak mau ikut ke dalam, sampai ikut ke dalam. Masuk gereja. Dan lucunya begitu masuk gereja dengar khotbahnya bagus, papi saya bilang ternyata bagus ya bahan omongannya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala orang luar ya Pak. Kita ibadah mungkin disangkanya bahas apa ya. Padahal yang kita bahas adalah kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan masa depan, masa kini, parenting, love. Sebenarnya yang dibahas di gereja itu adalah kehidupan sehari-hari yang semua orang butuh dengar gitu. Betul. Nah, jadi papi saya suka, dan sebelum meninggal juga puji Tuhan ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, itu Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya. Wah, Om Sai, dengar nih. Saifuddin Ibrahim mesti dengar ini. Ternyata Om Saifuddin Ibrahim juga adalah orang yang sangat terkesan dalam hidup Jovanka. Kenapa? Karena pada pagi hari ketika ayah saya masuk ICU, pagi itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk kirim message SMS ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak mohon doanya ya Pak. Kebetulan memang kita 2 tahun terakhir itu pernah beberapa kali ada ibadah sama-sama, dan saya ikutin khotbahnya beliau, ikutin ajaran-ajaran beliau, kita sering makan sama-sama juga. Tapi udah lama 2 tahun ada jeda kita nggak ketemu. Nah tapi pagi itu saya nggak tahu kenapa saya reach out ke Pak Saifuddin, saya bilang Pak tolong bantu doa apa aja ya Pak, saya nggak pikir apa-apa lagi, saya cuma minta bantu doa. Nah di mana, dia bilang oh bapak saya ada di rumah sakit ini sekarang, makasih Pak doanya. That's it. Itu saya SMS sekitar jam 7 pagi. Jam 10 Pak Saifuddin ada di depan kamar ICU, coba Pak. Aduh, benar-benar itu buat saya sukacita yang amat sangat. Karena saya pikir wah Tuhan izinkan ada orang lain yang mendoakan papi Saudara, saya. sambil mendengarkan kesaksian beliau, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kebenaran. Jadi di situ kita berdoa bareng, kita ngobrol bareng dengan keluarga-keluarga yang lain juga Pak. Sampai jam 2 siang Pak kita doa. Papi saya meninggal setelah itu jam 3. Luar biasa. Aduh puji Tuhan Pak. Dilayani dulu. Yes. Ya, Pak Saifuddin berkali-kali berbisik, ngobrol, pegangin, dan ya itu sama sekali nggak ada apa ya. Ya saya nggak sangka lah memang perkenanan Tuhan ya, itu semua luar biasa kalau bukan kasih karunia Tuhan. Beliau kan sibuk sekali ya Pak. Saya sempat tanya malah, Pak Bapak kan sibuk banget kok sempat-sempatnya datang. Begini jawab dia, Jovanka saya hari itu memang ada jadwal untuk khotbah di satu persekutuan. Tapi begitu saya dengar papimu ini sedang diambang kematian, ini prioritas. Jadi jiwa itu prioritas buat dia. Jadi saya berterima kasih sekali gitu ya bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin untuk bisa change schedule loh Pak. Dari sini akhirnya dia pindah jalan ke rumah sakit di tempat papi saya, dan kita ibadah sama-sama gitu, kita doain sama-sama. Dan saya percaya pelayanan itu membuat ya, kadangkala di ujung detik-detik kematian seseorang kasih Tuhan dinyatakan. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus disalib. Ujung-ujung kematiannya dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan itu luar biasa ya. Kita yakin Papi juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak. Dia mencari dombanya yang hilang. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang
sama Tuhan Yesus, bilang ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan itu, setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, di betul. jurang itu Betul, Pak. istilahnya. Udah di ujung ya Pak. Gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang, Betul. lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova. Amin. Aduh, betul banget Pak. Jadi ya itu ya yang bikin saya wow, Tuhan Yesus tuh cintanya bukan cuma sama orang-orang tertentu Pak. Itu yang salah paham yang saya sering dengar ya. Wah, berarti dia cuma cinta sama yang Kristen doang, karena yang Kristen yang selamat. No, dia itu datang untuk semuanya. Tapi dia nggak bisa paksa, dia hanya bisa jamah, lalu kita merespon. Iya. Karena kalau dia jamah kita nggak respon, dia nggak bisa paksa Pak. Andaikan dia bisa paksa, kita semua selamat. Betul. Kadang-kadang saya suka berharap sih Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak paksa aja ya Pak, biar semua yang kita cinta itu selamat gitu. Tapi ya itu lagi-lagi. Tapi di sorga tidak ada orang yang masuk sorga karena terpaksa. Ya, semua orang yang masuk sorga karena punya keputusan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah dengarkan kesaksian seorang murtadin di video tadi. Ya, beliau menyaksikan bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia sebenarnya bukan orang Kristen, tetapi ketika dia sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya, dia mengalami kuasa Tuhan dan akhirnya dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kita sudah mendengarkan kesaksian beliau dan saya percaya bahwa kesaksian ini memberkati hidup kita, menguatkan iman kita, dan pastinya ada berkat-berkat rohani yang boleh kita ambil dari apa yang disaksikan oleh beliau di video tadi. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat di video tadi juga sebenarnya bukan hanya beliau yang diselamatkan, bahkan seorang bapaknya yang merupakan non-Kristen pada akhirnya didoakan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sebelum mengakhiri hidupnya. Dan pastinya ini hal yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Artinya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada murtadin ini dan juga buat keluarganya. Jadi kita berdoa supaya dimanapun murtadin ini berada, kiranya dia ditolong oleh Tuhan, kiranya dia disertai oleh Tuhan, dan kiranya dia senantiasa mengalami lawatan dan anugerah Tuhan yang besar selalu dalam Tuhan. Ya, kita berdoa supaya dia diberi kesehatan dan umur panjang pastinya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar mengulas apa yang menjadi kesaksian beliau. Sekali lagi, semoga apa yang disaksikan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menguatkan setiap iman kita. Dan selanjutnya silahkan tulis tanggapan atau komentar soal di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.